semua dapat berkumpul bersilaturahim di dalam acara silaturahim dan pembentukan kepengurusan silat Imade Tarikolat rukun rukun salawat dan salam tentunya pun tidak lupa kita sampaikan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan silaturahim kita ini yang mendapat di rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian, kita sudah mempertanggung waktu yang kita mempersingkat waktu jadi acara silaturahim kita pada kesempatan malam hari ini. Ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu nanti ketua DPD yaitu Bapak Amin kalau akan menyampaikan kata sambutan beliau ya. Ini susunan acara pada malam hari ini yaitu pembukaan, nanti sama-sama kita buka. Yang kedua sambutan ya, sambutan yang pertama ketua umum DPD Seng Deputi Bapak Menteri sampaikan paparannya. Yang kedua sambutan dari Sanjata, yang kedua Sanjata Bapak Iwan. Yang ketiga ketua silat Imade Tarikolat ya, DKI itu saudara kita yang mengucapkan Nah, ketiga di sini susunan negara ada tamu kehormatan, ya, tersebut Betawi yaitu Bapak Jamaludin. Namun karena tempatnya di musola gitu ya, kita takut dengan musola. Jadi baik itu saja susunan acara kita pada sore hari ini. Ya sebelumnya mari kita buka dengan membaca pembukaan Suratul Fatihah. Al-Fatihah dilawar kita akan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu pada sambutan dari ketua umum DPD dan Deputi Bapak Amin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mustadini, Ketua daripada Majelis Zikir Sang Ibu Putih dan penasehatnya yang saya hormati Ustaz Sukron, penasehat Laskar Sanjaka atau Laskar Sang Ibu Putih Bapak Rahman, para sepuh, para seluruh sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka membentuk silat yang dinamakan Imade Tarikolat Leluhur Banten. Kenapa demikian? Tentunya ada hal-hal yang harus kita sepakati, yang harus kita ikuti, di mana kita adalah laskar penjaga ulama sekaligus penjaga kampung. Tentunya perlu pembekalan daripada diri semuanya. Bukan maksud daripada untuk menjaga diri itu untuk hidup, bukan. Tapi namanya manusia, kita butuh keselamatan, penjagaan daripada diri kita sendiri. Adapun tujuan kita yang lebih penting adalah kita sebagai laskar penjaga ulama, penjaga kampung, menjaga budaya-budaya kita agar kita punah ke depannya. Di antaranya dari silat Leluhur Banten ini. Nah, di situ saya adalah sebagai penasehat juga, sesepuh lah.
Makanya untuk itu semua saya coba terapkan lisan hidup putih agar laskar kita itu sedikit banyaknya ada olahraganya. Itu maksud dan tujuannya. Kalau kita bicara belum bisa silat mungkin belum ada tua, ya udah kaku. Tapi ya tentang sedikit nggak masalah. Untuk apa? Untuk tulang-tulang kita ini bagus. Itu dari lebih kuat mungkin ya. Ada juga dari sesepuh kita Pak Gisin juga dari tentunya sama dari perguruan dengan Bapak Rahman, saudara saya itu dari Buaya Putih juga akan bekerja olahraga sedikit-sedikit. Nanti waktunya kita akan atur. Nah, sebelum semua apa sih tujuan kita seperti itu? Satu, kita penjaga ulama. Kedua, kita penjaga kampung. Ketiga, penjaga budaya. Silat adalah sebagian daripada budaya leluhur kita. Pejuang-pejuang kita dahulu untuk laskar terdahulu rata-rata mereka memiliki silat. Dalam arti apa? Kalau kita baca di orang tuanya yang lebih tahu apa namanya cara-caranya aja, gitu. Nah itu makanya saya berinisiatif, mudah-mudahan semua setuju dengan ide saya untuk mengikuti silat ini. Nanti untuk pokok pembelajaran, pokok ajarannya harinya apa nanti ditentukan daripada Cimane Trikolo tersebut. Ya mudah-mudahan kita jangan anak-anak kayak orang dulu bilang. Kita harus semangat terus. Kenapa? Tantangan kita ke depan untuk menjaga ulama, menjaga budaya ini sangat tertantang. Gitu, sangat tertantang dalam arti kehidupan setiap saat bisa berubah, situasi politik bisa berubah. Nah, kita sebagai penengah ini tentunya bukan ikut politik untuk menjaga kondusif di wilayah kita masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, peninggalan seperti silat ini pada inti pokoknya kenapa harus kita jaga? Karena ini peninggalan para wali juga, para ulama-ulama terdahulu, gitu. Bukan hanya silat yang harus kita jaga, makam-makam para wali, peninggalan para wali, yang situs-situs budaya itu yang harus kita jaga. Itu untuk menyeluruh dalam arti keseluruhan misi dan visi daripada rahasia kita, rahasia sang Ibu Putih. Adapun misi kedua adalah misi Sanjaka adalah menertibkan wilayah kampung dalam kapasitasnya menjaga kampung itu agar kondusif, damai, aman, tidak ada bentrokan satu sama lain sehingga silakan masuk Pak, silakan masuk. Selamat datang semua dari suku Cimane Trikolo kehormatan. Silakan Pak. Saya lanjut sedikit, maaf ya Pak. Adapun yang kedua adalah Sanjaka. Bagaimana Sanjaka itu berkiprah sehingga terciptanya Sanjaka itu singkatan daripada Sang Ibu Putih jaga kampung. Dalam mana kapasitasnya adalah menjaga kampung agar kondusif, aman, tentram, tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah, yang kita adalah kita sebagai penengah, bukan pelaku kerusuhan atau pelaku keributan. Kita penengah dalam arti menengahi apa yang salah, apa yang ada, jadi menjadi kondusif seperti semula. Bagaimana saya bilang seperti itu? Sistem kita di Sanjaka itu adalah seluruh artinya kita mementingkan persaudaraan daripada permusuhan.
Jadi kalau kita di lapangan, kita tidak mencari lahan parkir, lahan ini, lahan itu untuk kita jadikan uang, tidak. Tapi kalau di tempat situasi ada pengurangan parkir, kita dilibatkan, silakan, namanya itu kerja, cari uang. Tapi kalau untuk kita rasa kita sendiri, rasa senjata, tidak dibenarkan untuk memegang parkir, memegang situasi yang lain-lain, tidak dibenarkan. Tapi kalau di situ ada teman kita yang ketuanya megang di situ, silakan. Silakan untuk bekerja, namanya bukan melibatkan satu daripada wadah kita, rasa ini seakan-akan kita menjadi partai atau rasa yang ingin berbagi, bukan? Ya itu. Tapi kalau teman kita di situ ada, saya tegaskan kembali, ada yang menjaga lahan parkir dan kemudian kita dilibatkan perorangan atau persetubuhan, silakan. Gitu. Kita tetap menunggu kenapa? Inti untuk melibatkan daripada anggota-anggota kita yang tidak memiliki pekerjaan. Alhamdulillah bisa menjaga semuanya memiliki pekerjaan. Ada 4 sisi, ada 4 orang yang tidak memiliki pekerjaan, itu boleh dilibatkan. Dan dalam memanggil itu pun saya tegaskan kembali, tidak ada pemaksaan, tidak ada permintaan. Kalau dikasih kita ambil, kalau dikasih jangan diambil, gitu ya. Jadi kita sesungguhnya akhlak kita dulukan, perbuatan baik kita dulukan. Kenapa demikian? Kita dicontohkan sebagai laskar agama, tapi sifat kita bukan laskar agama, itu mencerminkan sifat kita yang kurang baik. Nah, itu semua saya minta tekankan itu. Misalnya dari tempat lahan parkir, dari Alpori, dari mana pun ada yang memperkerjakan anggota kita silakan. Tapi untuk laskar tidak dilibatkan, tidak masalah. Gitu ya. Jadi sanjata saya tegaskan sekali lagi, menjaga kampung, lingkungan agar tertib, kondusif, aman dan damai. Tapi jangan coba-coba juga kalau kita tidak masalah, kita dibahas, kita dibahas sekali. Itu prinsip itu. Jadi bukan kerasa agama, kita di posisi yang lemah dan lemah. Jadi itu perlu kita tunjukkan. Nah, daripada nanti suatu saat ada perbenturan yang satu sama lain, tetap kita memerlukan informasi dari tingkat otot. Informasi lebih penting daripada kita menggerakkan otot kita sehingga terjadinya benturan. Itu pesan saya. Mudah-mudahan Ketua Sanjaka dapat mengikuti perjalanan ini. Saya sangat terima kasih nih dari pada penasihat kita, Pak Rahman, yang sering mengasih masukan untuk ini, untuk itu, sehingga kita lebih baik lagi. Kemudian saran dari saya dan pendapat saya, semoga nanti ke depan kita lebih kompak lagi, lebih solid lagi, lebih bagus lagi, persaudaraan kita lebih erat lagi. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ketua pada hari ini ya. Kita menyampaikan atas sambutannya. Dan selanjutnya kita mempersingkat waktu ya. Ini sambutan Ketua Silat Bimante Tarik Kolot DKI dari Bapak Adi Rahman. Mohon ya tukatan luar kata yang untuk menyampaikan kesambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Sepuh, kepada tokoh masyarakat. Saya jujur yang saya kenal cuma satu orang doang, Bang Rasman. Ya. Salam kenal bapak-bapak yang ada di sini semua. Saya, nama lengkap saya Herman Syah Yusuf, asli Betawi Kuitang. Asli Betawi Kuitang, tapi sekarang nih tamat
Kalau dulu pernah tahu Tripoli yang ada India, nah itu tuh belakangnya rumah saya asli Ramatullah, betul. Ya, tapi pas nanya-nanya sama orang tua yang dari perempuan, masih ada darah tetesan dari Kesultanan Banten. Amin. Nah, akhirnya itu juga saya nggak tahu. Ya kan, nggak mau ngaku saya mah. Orang mah pengen bikin TB itu bagus. Kalau saya juga TB, udah bagus. Ya, jadi nama lengkap saya Herman Syah Yusuf, biasa dipanggil Haji Herman. Alhamdulillah kemarin Allah kasih kemudahan 2013 berangkat haji. Amin. Ya, kita doain semua teman-teman biar bisa berangkat deh. Ya. Kalau mau berangkat jangan cuma niat, masuk ke lemari ambil surat. Surat apa? Ya. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga kita para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan ini saya diberikan waktu. Mohon maaf, mohon izin saya datang agak terlambat. Tadi juga pengen pakai mobil, kayak ini nggak mungkin. Akhirnya mau nggak mau pakai motor, kita terbang-terbangan sampai terpal robek-robek. Ya, tapi nggak masalah. Saya karena pengen ketemu saudara-saudara saya di sini. Ya, saya kepengen tambah saudara. Ya, saya kepengen punya teman di mana-mana. Ya, kalau punya teman di mana-mana enak, dunia lega, ya kan? Tapi kalau punya musuh di mana-mana, kayaknya sempit bener. Betul nggak? Ini sejalan dengan amanat beliau. Ya, punten. Bang Lamir, oh, udah kayak sama saya tapi sudah pernah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi ketika kita punya banyak teman, banyak saudara, hidup ini indah. Tapi kalau ketika kita banyak musuh, ya insya Allah kita rasa sendiri penakar di dunia. Ya, mau kemana-mana susah. Itu aja. Yang berikutnya, kehadiran saya di tempat ini adalah sebenarnya jujur-jujur aja, saya ini nggak bisa apa-apa, Pak. Saya bukan orang yang tadi dibilang ketua silat Cimande. Saya mah nggak bisa apa-apa, punten, nggak bisa saya mah. Ya, karena saya gimana ya, namanya kebisaan itu dibilang bisa, tetap aja dibilang nggak bisa kan? Ya kan? Tapi kalau mau gerebukan, ayo gitu. Ya kan, kalau mau gerebukan, ayo, bahasa Betawinya gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah saya aktif di organisasi Cimande ini kurang lebih ada sekitar 5 tahun yang lalu. Pertama, saya menjabat sebagai ketua harian PS TTKDH selama kurang lebih 1 tahun 2 tahun. Nggak lama saya menjabat lagi sebagai ketua DKI Kesti TTKDH. Kesti, pernah dengar nama Kesti? Belum pernah. Ya. Yang terakhir sekarang ini ketua DKI juga TTKBI. Ya, semuanya tidak terlepas dari yang namanya kata-kata Cimande. Ya, jadi kalau kata-kata Cimande ini identiknya kayak tukang urut ya. Iya. Mata tulang bukannya orang Cimande. Betul nggak? Iya. Keseleo Cimande. Ya kan? Coba kantong kosong nggak bisa. Dompet kosong nggak bisa. Ya, jadi punten. Bahasa saya ini sebenarnya bahasa pengennya ke Betawi aja gitu, memang turunan Betawi, ya kan? Jadi minta ditegur aja kalau bahasa saya kurang diterima, kurang paham, ya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kehadiran saya di sini juga mengajak kepada seluruh teman-teman yang ada di sini, bila khusus kepada Bapak Bang Lamir, ya yang udah WA sama saya, teman saya baru kenal mukanya hari ini, ya kan? Ada satu bendera yang namanya Cimande, ya, Cimande TTKBI, Cimande Tari Kolot Taruhun Banten, Indonesia. Ya, jadi TTKBI ini berdiri belum setahun, baru besok
mau lebaran setahun kurang lebih kalau nggak salah. Ya. Dan akreditas atau secara akademik administrasi kita TTKKBI ini sudah lengkap sampai akar-akarnya. Ya, jadi kalau bicara tentang identitas, izin dan segala macamnya kita udah lengkap. Alhamdulillah kita saya bawa di sini semua ini sengaja. Ya, saya bawa dan kebenaran juga kita punya ketua Dewan Pembina langsung dipegang sama Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo. Ya, itu langsung dipegang sama beliau. Dan yang keduanya lagi ketua umum kita itu TB Arif Hidayat. Ya, beliau salah satu tokoh yang disegani di Banten. Makanya kantor kita, DPP kita ada di Banten, bukan di Jakarta. Ya, karena memang tarik kolot Kaul Banten ya adanya di Banten. Nah, jadi perkenalannya sebatas organisasi seperti itu. Adapun yang lain-lainnya ya karena ini memang masih berkembang, ya masih menjajaki hal-hal yang lainnya. Karena saya juga mantan ketua DKI Kesti, saya tidak mau pengalaman yang lalu. Ya, ketika pengalaman yang lalu itu disalahgunakan sama teman-teman saya yang bergabung di Kesti dulu. Ya, jadi sekarang saya cuma minta sama Bang Lamit terutama sebagai sepuh, sebagai tokoh masyarakat yang ada di sini, ya saya hanya mengajak dan ayo kalau memang berniat ingin bergabung, mangga silakan dan tidak ada pintu tertutup untuk bergabung dengan TTKKBI. Ya, bahasanya Cimande. Adapun mengenai apa latihannya seperti apa dan segala macamnya, ya nanti bisa dibicarakan lebih rinci di tempat ini nanti dengan para sepuh yang ada di sini. Ya, kita menyiapkan kurang lebih ada 12 para pelatih yang siap tempur. Ya, yang mereka ini sudah memang aktif di bidangnya. Ya, jadi kalau misalnya nanti memang teman-teman di sini ada yang mau belajar Cimande nanti, ya silakan aja. Ya, tidak ada pintu tertutup, yang ada pintunya terbuka dan terbuka. Ya, kurang lebih itu penjelasan dari saya untuk masalah perkenalan mengenai yang namanya persilatan Cimande. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Iman yang telah memperkenalkan diri. Mudah-mudahan alhamdulillah jadi nambah saudara kita ya. Nah selanjutnya ya sebelum acara kita tutup dengan acara singkat ini ya, kami mohon kepada saya Muhammad Syukran ya untuk menambahi dari apa yang tadi sama-sama kita dengarkan. Kabarnya akan dipersilakan. Terima kasih kepada pembawakan khususnya Ketua Umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua Umum Sambil Bapak Amin. Yang sama-sama kita hormati pula yaitu Bapak Ustaz Muslim. Yang terhormat Bapak Haji Erman, Ketua dari Cimande. Yang sama-sama kita hormati dan yang terhormat para rekan-rekan yang sang Idul Fitri yang tidak bisa sebutkan satu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih sayang.
Bapak-bapak dan saudara sekalian, sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Nama saya itu Asma. Kebetulan ketua sang ibu Budi, saya bukan sepupu ya, bapaknya ketua umum adik ibu saya. Jadi ulangan adik kakak sama ibu saya. Sementara memang saya tidak ikut baik di grup kalau sudah punya, tapi memang saya tidak pernah nongol, tidak pernah hadir. Kalau bapak bilang Haji Herman itu nggak kenali, saya juga benar-benar asli dua-duaan bapak gue ya. Cuma saya di sini tuh di RW di rumah gue sih, sebenarnya saya dua di dua juga rumah gue. Pas sekarang tidak di rumah gue ada sedikit aja ya. Kita mengulas dari omongan ketua umum yang intinya, kalau saya disebut sebagai penasehat, alhamdulillah pilihan percaya dengan ketua umum di samping juga saudara saya, apapun yang terjadi pada diri keluarga saya yang sifatnya membangun dan membina demi kerukunan, saya tetap hadir di agama saudara saya. Itu yang sifat persaudaraan. Namun dalam hal ini saudara saya itu sebagai kapasitasnya ketua umum. Jadi selama ketua umum ini berjalan kegiatan dengan baik, marilah kita dukung bersama demi silaturahmi dan persaudaraan kita. Karena hanya tiga yang saya dengar tadi. Yang pertama kita itu khusus menjaga ulama, yang kedua kita juga menjaga kampung, yang ketiga kita melestarikan budaya, yang itu intinya ada sedikit Cimande yang saat ini dipimpin oleh Bapak Haji Herman. Jadi kita berkali kalau saja kita di sini berkumpul di sini udah salah satu organisasi, berarti kita punya peraturan. Peraturan itu datangnya dari organisasi yang sudah dimusyawarahkan berdasarkan yang dipimpin oleh ketua umumnya. Jadi apapun peraturan yang ada di samping diskusi, semoga rekan-rekan anggota ini senantiasa bisa menjunjung tinggi atas peraturan yang telah dibentuk dan dikeluarkan oleh ketua umum. Apalagi bilang ya kita punya semata-mata untuk mencari ekonomi dalam perkiraan. Diajar juga syukur, juga masalah, karena juga kita bukan untuk hadir. Kata Ustaz, kata ketua umum kan gitu ya, tujuan kita melestarikan budaya, mengawal para ulama dan menjaga kampung, itu tujuan kita. Dari situlah mari kita junjung tinggi atas dasar keputusan dari ketua, karena intinya itu juga yang mungkin kalau Bapak Haji Herman tadi ya masalah Cimande, alhamdulillah tadi saya itu juga sedikit. Kebetulan saya di divisi donasi. Saya dari tahun 75 udah ikut. Pertama saya ikut divisi di DKI yang namanya Persaudaraan Budi. Karena kita tidak sekretariat donasi, jadi kita lolos dengan DKI, kita ikut sampai saat ini alhamdulillah. Sekalipun nggak ngomong, karena umur kita di atas 60 lebih, jadi masih aktif. Jadi kita aktif di perguruan Buaya Putih, ikut divisi donasi yang alhamdulillah tahun 2015 kita ikut juga tampil di Muri 1000 pekerjaan bergolong itu yang diadakan di Jawa Barat. Mohon maaf berpulang saya ini Pak ya, karena dari sini kita juga bersyukur banget itu ketua umum ngambil dari perguruan Cimande yang itu alhamdulillah ya. Jadi saya juga bersabar, jadi banyak persaudaraan. Jadi dalam hal ini saya cuma melibatkan masalah itu, tapi tetap apapun keputusan ketua tetap berada di sini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mohon maaf. Kenapa saya nggak pernah tampil ya? Seperti pada kegiatan cuma ngomong doang. Di Alfa cuma ngomong aja ya. Itu bahasa Madi yang dia ngomong Betawi itu biasanya gitu.
Gimana ini ngomong aja deh, karena saya asli orang ini. Bukan ngomong, memang saya belum pernah. Yang baru tadi saya ketemu sama Romo Bang Asman, datang masih acara, insya Allah saya bisa hadir nanti hujan ini. Kalau nggak hujan, karena udah jadi hujan ya hujan dah. Jadi adanya kita mau syarat dengan ketemu. Jadi mungkin itu aja ya, sekali lagi saya mohon maaf. Perlu nanti kita musyawarahkan baik tentang pengurus dan susunan. Kalau saya dianggap sebagai penasihat, sementara ini alhamdulillah itu percaya dari saya tetap saya ambil, namun perlu nanti dibicarakan lagi dengan yang lain. Atau ada yang lebih sepuluh lagi atau lebih lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan dua ilahi itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang utama yang saya hormati Bapak Lamin Sumalan sebagai Ketua Umum Bank Budi. Saya sangat bangga ternyata yang hadir itu di luar perkiraan saya pikir 45 orang. Hujan, artinya sangat luar biasa. Pak Ustadz, Pak Sesepuh yang saya hormati, para pendekar, para jawara, Sanggur Budi dari Bogor Buaya, mungkin memperkenalkan nama saya Adel Farman. Namanya sudah lama, tapi saya Abdul Dona. Artinya dari panggilan, walaupun nenek kakek saya orang Bogor, saya lahir di Manggarai. Silangnya enggak punya silang, tapi pernah belajar silang itu aku isunya tuh, kan gitu ya. Nah, ngomong ini pertemuan saya yang minta ke Ketua Umum Bapak Amin. Gara-garanya Ketua DKI itu cuma saya, Ketua Simanto ketika di Bang Haji Aiman. Beliau mengajak saya untuk gabung di TKPI sekaligus membentuk kepengurusan ASP-nya TKPI tingkat Jakarta Timur. Cuma kan di Jakarta Timur itu luas, artinya kewajiban kalau TKPI itu terbentuk di 10 kecamatan itu harus ada TKPI minimal setengahnya, 5 kecamatan aja, 10 kecamatan ya semuanya. Ya, Rasman ini senior saya di Kelurahan Cipayung. Iya, tahun 92 saya Karang-Taruna, jauh dari Cipayung, memang ya. Ya, sekarang saya di Cipayung jadi RT, jauh dari pensiun. Tapi jadi kurang nih bang ya. Nah, lanjut ke TKPI. Haji Herman itu selain dia ketua Cimandir Kalikolor, beliau juga pernah aktif di Pendekar Banten wilayah Koja Jakarta Utara. Benar tidak? Ya, sekarang aktif di TKPI sebagai ketua TKI. Nah, saya ditawarkan untuk menjadi ketua Jakarta Timur. Cuman kan saya apa saya mampu? Kan begitu bang? Karena saya lihat di sini ada yang lebih pas nih, lebih mampu ketua umum kita Bapak Lamin. Kebanyakan jabatan. Kan dulu ya. Kalau katanya kebanyakan jabatan nih. Kalau para pendekar yang hadir di sini, nah, silakan. Cuma itu tadi tugasnya, tugas pokoknya adalah membentuk TKPI se-Jakarta Timur. Benar Pak Haji? Ya? Saya tidak menawarkan diri, tapi ditawarkan oleh DKI. Kalau menurut para Jawa, para pendekar, saya bisa menjalankan amanah ini, silakan pilih saya. Tapi kalau ada hadirin sekalian merasa, wah ini mematikan, monggo. Bagi saya jabatan ketua TKPI itu nggak mesti. Yang penting adalah kita melestarikan seni budaya pencak silat di Betawi, khususnya
aliran Cimande. Betul nggak sih ya? Ya, Cimande dari Kolak. Nah, saya ngobrol nih sama mamang saya dari Bogor. Mam, saya mau bikin PTKB di Jakarta Timur. Mam, kok Cimande ada banten-bantennya? Nah, ini saya sempat nanya nih sama Ketua DKI ini. Cuma dia nggak mau jawab nih. Mudah-mudahan setelah ini dijawab nih. Kenapa Cimande kok ada bantennya? Iya nggak? Itu harus dijawab tuh. Karena dari kemarin saya penasaran nih. Nanya beliau di grup TTKB nggak dijawab nih. Nah, dijawab katanya di pertemuan. Nah, mudah-mudahan dijawab nih. Nah, jadi pertemuan kita hari ini adalah poinnya untuk membentuk kepengurusan TTKBI tingkat Jakarta Timur. Luar biasa nih, kita dapat kehormatan Kecamatan Cipayung untuk mimpin Tarik Kolot Cimande itu tingkat Jakarta Timur. Jadi nggak salah kalau saya gandeng apa Lamin sambilnya apa aja ya sebagai orang ketua. Nah, saya gandeng untuk masuk TTKBI. Saya ngobrol ketemu gara-garanya. Nah, ini perkenalkan nih Bang Nawir ini Ketua Laskar Pendekar Banten tingkat Kecamatan Cipayung, PAC lah. Jadi saya di Laskar Pendekar Banten sebagai Sekretaris Daerah DPD DKI. Ketuanya bernama Herudin. Nah, singkat cerita, saya ketemu Bapak ini, saya ngobrol ternyata nyambung karena di situ sama-sama memperjuangkan ulama, berjuang untuk agama. Kalau kita minjem istilahnya Ketua DKI, sholat harus bisa silat, orang silat harus bisa sholat. Jangan dibuang pun orang silat nggak sholat ngawur kan? Siapa aja ditabokin? Saya kok mohon maaf ya. Ya jadi kita mau bentuk kepengurusan. Kalau bisa kali ini dibentuk, alhamdulillah. Kalau tidak nanti saya diskusi lagi dengan Bapak. Demikian para ustaz, para pendekar, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari bersambut dulu Pak ini. Jadi dari masa Sang Ibu Putih, silakan aja. Saya mau wakili seluruh semua. Pak RT sebagai Ketua Jakarta Timur. Adapun nanti saya udah izin sama Pak Haji, kita mau pakai bed itu udah disetujuin. Nanti bikin jelaskan yang mau mengikuti kita persaudaraan kita ini, kita udah boleh memakai bed itu dicetak aja. Gitu. Jadi bagi ya. Nah, jadi alhamdulillah seluruh kita menambah lagi saudara-saudara kita dengan kualitasnya sama, yaitu perjuangan menjaga ulama. Mudah-mudahan saya setuju 100% Bapak RT untuk jadi ketua di pencaksilat Tarik Kolot. Karena apa? Saya mengerti, karena saya lama di Banten, saya mengerti kenapa Jawa Cimande bertanya begitu. Karena sebenarnya pokok dasarnya orang yang ada Mbah Khair itu yang di Cimande itu adalah dari Banten. Dari situ bagus antara Rasa Sumowijaya, Mbah Khair, Mbah Ampura Amali di Jakarta Penghitungan, Mbah Khoir di Cirebon. Jadi mereka itu adalah ada 5 orang kalau nggak salah. Mereka itu yang menciptakan itu beserta pengobatannya. Jadi kalau Tarik Kolot itu ada di Banten, dasarnya emang itu. Jadi itu aja dari saya. Pak Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang sama kita hormati tentunya Ketua Umum Sang Ibu Putih Bapak Amin Sumalan, Ketua SDR Ardian, keluarganya, tentunya berlimpah, Allah tidak beristiqomah. Hadir bersama kita pula
wabarakatuh. Kita doakan Bapak Haji Herman senantiasa diberikan kesehatan dan Amin. bersama dengan Bapak Sulaiman WP, insya Allah menjadi ketua DKI. Mudah-mudahan Allah diarah dan juga memberikan keistiqomahan. Dengan memulai kita memanjatkan puja-puja kehadirat Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, dengan harapan tujuan kita semoga kita menjadi umatnya yang bukan hanya tidak mengakui tapi tidak diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita hari yang bahagia, walaupun hujan terus sampai sekarang masih turun, tapi tidak memutuskan semangat kita untuk bersilaturahmi. Karena ini yang dianjurkan Rasulullah, dan ini adalah satu nikmat terbesar yang diberikan kepada kita. Man ahabba ayyusadalahu bi rizqihi wa yus'alahu bi atharihi fa yasrahu. Siapa yang suka dengan rezekinya bertambah, panjangnya umur, maka sambunglah silaturahmi. Alhamdulillah, ini adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah. Bisa kita kumpul di sini dengan harapan membawa keberkahan buat kita semua. Berkah itu dia yang berkhair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Amin ya Allah. Hari ini kita kedatangan tamu. Ini juga menyambung silaturahmi. Nanti kita kedatangan tamu, alhamdulillah menyambung silaturahmi. Dari sini bertambah lagi keluarga, bertambah lagi keluarga. Semakin besar kita punya keluarga, semakin besar kita punya laskar, dan insya Allah semakin terus Allah jadikan kita sebagai satu kumpulan yang membawakan hasil yang manfaat, hasil yang maslahat, dan juga tentunya mengharapkan kita keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan baginda Rasulullah di dalam sabdanya, "Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa bisarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat dari rupamu, hartamu, jasadmu, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat daripada hati, wa amalikum, dan juga amal perbuatanmu. Yang mudah-mudahan hati-hati kita semua ini satu tujuan, walaupun mukanya beda-beda, tidak. Tapi yakin semua kita punya tujuan, hatinya yang sama. Kita ingin membesarkan sang ibu putih. Amin. Dan kita insya Allah tujuannya selain itu tadi yang disampaikan membela ulama. Tapi ingat bahwa ulama ini jangan sampai salah. Ya, ada ulama su, ada ulama khair, ya. Hati juga kita. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari ulama-ulama su yang mengajak kita bukan kepada jalan ridhonya Allah dan juga syafaatnya Rasul. Ya, kita berharap semua dituntun oleh Allah dan Rasul menjadi membawa penyelamat buat ulama-ulama yang khair, yang baik. Amin ya Rabbal. Dan juga kita bisa jaga kampung kita dengan baik. Karena tujuan-tujuan itulah yang tentunya sudah menjadi panggilan-panggilan orang-orang yang disebutkan jihad fisabilillah. Insya Allah kalau kita mati husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Pengen mati duluan. Bang, saya tanya pengen mati duluan. Pengen enggak? Enggak. Tapi kita insya Allah kalau kita niatkan itu enggak berubah dari apa yang kita lakukan, azam kita, Allah kan melihat daripada hati dan amal perbuatan kita. Yang penting hati kita. Ingat bahwa tujuan kita satu, pertamanya adalah mengharapkan keridhaan Allah dan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan insya Allah untuk kegiatan budaya ini kita
perlu lestarikan. Hanya kita ikut serta dalam, makanya saya semangat banget. Saya pengen juga nih kalau masih lagi ada. Kalau duduk nyilah terus kan kayaknya berat ya berdirinya. Nah mudah-mudahan bisa waktunya juga sama dan saya insya Allah bisa ngikut dalam kegiatan-kegiatan yang memang diadakan oleh Cimande Tari Pondok Banten gitu ya. Insya Allah harapan-harapan yang dimintakan oleh Bapak Lamin sebagai Ketua Umum dan diikutsertakan juga para laskar-laskar Sang Ibu Budi dan juga Sang Jaka. Kira-kira setuju kan? Setujunya kayaknya kurang semangat. Setuju kan? Biasa. Sang Ibu Putri. Ulangi ya. Sang Ibu Putri. Sang Jaka. Artinya sang jaga siap jaga gitu. Sang Ibu Putri. Sang jaga siap jaga. Nah, itu. Baik, sudah tutup majelis kita pada malam hari ini. Kita doa pada Fatihah sekali lagi kita mohonkan semoga umurnya kita membawa barokah tidak pulang dari tempat ini meningkat sebagai ampun dosa kita kepada Allah dan harapan kita ke depan Allah sudah memberikan kita hati yang lapang, pikiran yang tenang, dan kemudahan untuk kita bisa menerima segala apapun yang ada pada keadaan sekarang. Al-Fatihah. Alhamdulillah setelah ditutup dengan berbagai doa, maka berakhirlah acara kita pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.